Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama tentunya tak lupa kita bersyukur kehadiran Allah. Karena semakin kita bersyukur, maka nikmat dan anugerah itu akan Allah tambahi. Kemudian yang kedua, selawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. Berkat jasa dan perjuangan beliau, akhirnya Allah memilih kita, menakdirkan kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berbicara tentang amaliyah-amaliyah yang terbaik di bulan Ramadan. Amaliyah-amaliyah yang terbaik di bulan Ramadan sebetulnya banyak. Setiap amal baik yang dikerjakan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikannya dan akan mendapatkan fadilah-fadilah tersendiri di dalamnya, sehingga orang yang melakukan itu mendapatkan keutamaan dan derajat tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berangkat dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Di hadis yang lain mengatakan 700.000. Maka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab itu hanya 2 golongan saja dari umat Muhammad. Tentu golongan pertama adalah para nabi dan rasul, dan itu tidak mungkin kita capai karena nabi dan rasul telah ditutup oleh Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin. Maka harapan kita adalah kelompok yang kedua dan ketiga. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya selalu bersabar dengan apa yang terjadi pada dirinya, atau yang disebut dengan ahli sabar. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang syahid, yang dalam hidupnya ketika dia meninggal dunia, maka dia dicatatkan oleh Allah dengan kematian yang syahid. Maka mari kita bicarakan sedikit tentang orang-orang yang ahli syahid. Ahli syahid itu adalah, definisi yang pertama adalah yang meninggal mati di jalan agama Allah. Syahid besar itu adalah orang-orang yang meninggal mati di peperangan membela agama Allah. Ternyata jamaah rahimakumullah, hanya 80% saja yang dicatatkan syahid yang mati di peperangan. Ternyata 80%-nya itu hanya 20%. 80%-nya orang mati syahid itu yang mati tidak di peperangan. Nah, oleh karena itu kita masih berharap nantinya kita mendapatkan kematian yang syahid. Jamaah yang rahmati Allah, apa saja tuntunan ataupun amalan sehingga nantinya kita dicatatkan menjadi orang-orang yang ahli syahid? Salah satunya adalah ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul. Diajarkanlah satu doa, yang mana doa itu akan dicatatkan nantinya kalau kita terus-menerus mengamalkannya. Kalau dia meninggal dunia,
maka dia dicatatkan menjadi orang-orang yang syahid. Doa itu sangat pendek, itu tertulis di dalam hadis, tidak salah, riwayat Imam Muslim. Maka kita buka Sahih Muslim bab tentang syahid, maka akan ada di sana doa ini. Kemudian yang kedua, ahli sabar. Kaum muslimin yang rahmati Allah, bahwa orang beriman yang masuk ke dalam surga, maka pertama-tama mereka akan mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabar. Selamat atas kamu atas kesabaran kamu. Ternyata para ulama menyimpulkan sabar di sini termasuk sabar berpuasa di bulan Ramadan. Kalau seseorang bisa bersabar berpuasa di bulan Ramadan, maka sungguh dia akan bisa bersabar pada waktu-waktu yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam Al-Qur'an mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa sabar itu? Maka pertanyaan yang muncul kemudian, sabar itu seperti apa? Maka dari literatur yang banyak kita temukan, sabar itu adalah merupakan sifat benteng dan keteguhan yang hakiki. Tidak mengambil haknya untuk kemaslahatan. Contoh, ketika harusnya dia bisa membalas, tapi dia tidak mau membalas untuk apa? Untuk kebaikan yang ingin dibalasnya dan untuk kebaikan dirinya. Ada perumpamaan yang akan saya sampaikan adalah sabar itu mengambil rasa sakit dan menghamparkannya di hadapan Allah. Sesuatu yang kita kembalikan kepada Allah, walaupun sakit, itu nanti tidak akan terasa. Oleh karena itu, ahli sabar akan masuk dalam kategori orang-orang yang mati tidak dihisab oleh Allah Subhanahu. Sahabat beriman, jamaah rahimakumullah, demikian untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kemudian adalah kepada pemirsa Al-Islah yang dirahmati Allah, berapakah jumlah umat Muhammad yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab? Dan sebutkan golongan apa saja. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.